Hello listeners, balik lagi bersama Mimin nih. Kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Gimana petualangan Bai Chuan selanjutnya? Pada penasaran gak? Biar gak penasaran terus, yuk kita langsung saja ke videonya. Bab 78, menatap bintang-bintang, saat yang mendebarkan. Ini berarti, saat ini dia berada dalam jangkauan ini, dan sampai batas tertentu, tidak ada makhluk hidup yang dapat menyergapnya secara diam-diam. Nah, selama dia waspada terhadap semua makhluk hidup di sekitarnya, dan tidak ada hal-hal tersembunyi yang mengintai di dalam pasir, dia bisa menjamin ini. Bisa dikatakan bahwa kemampuan penyelamatannya di dalam air telah sangat meningkat. Di masa depan, selama dia tidak membunuh dirinya sendiri, dia pada dasarnya tidak akan mati. Tentu saja, jika ada seseorang yang cerdas dan tahu bagaimana berperang dalam kelompok, dan tahu bahwa batas jangkauan persepsinya adalah 1 km, maka akan ada makhluk-makhluk kelompok yang mengelilinginya dengan sengaja 1 km jauhnya. Maka dia berada dalam kesialan. Sensasi yang berlebihan tidak hanya dibawa oleh hiu itu sendiri, tetapi juga kemampuan sensorinya yang tak terhitung jumlahnya telah menciptakan pemandangan ini. Selain ini, lingkaran fluktuasi garis aneh yang tak terlihat tiba-tiba muncul di depan matanya. Itu adalah medan elektromagnetik yang mencakup seluruh samudra, tidak, itu adalah medan elektromagnetik yang mencakup seluruh dunia. Pada saat ini, bentuk seluruh dunia akhirnya melepaskan tabir misteriusnya, dan perlahan muncul di matanya. Itu adalah bulat. Itu adalah dunia mirip planet. Itu berarti, dunia tempatnya tinggal adalah planet yang mirip dengan pemahaman dalam kehidupan sebelumnya. Bukan benua dengan langit bulat. Dari sudut pandang ini, mungkin langit berbintang berada di luar planet. Memikirkan hal ini, pada saat ini Bai Chuan tidak sadar mengangkat kepala keran untuk melihat permukaan laut melalui air yang jernih, dan langit, yang juga arah langit berbintang. Bahkan pada siang hari, Anda bisa melihat sedikit planet terang bersinar. Mungkin dia akan berubah menjadi naga di masa depan, atau menjadi tak terkalahkan di planet. Mungkin dia akan pergi ke langit berbintang yang luas. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, Bai Chuan merasa bahwa dunia tempat dia berada agak kecil, dan dia bahkan lebih kecil. Pada hari ini, naga di laut menatap bintang-bintang dan menanamkan sebuah benih. Setelah seharian pemulihan di tempat, hari berikutnya, Bai Chuan meninggalkan area laut ini ketika matahari baru saja terbit di atas garis laut. Setelah sehari melakukan persepsi dan perencanaan kemarin, Bai Chuan juga dengan hati-hati memahami perbedaan topografi dunia ini. Dia menemukan bahwa geografi dunia ini tampaknya agak mirip dengan kehidupan sebelumnya. Jadi, sekarang dia akan menjauh dari benua tempat Dayo berada, dan pergi ke wilayah lain untuk melihat-lihat. Ada 3 alasan. Pertama, melihat makhluk-makhluk aneh ini, apakah mereka ada di seluruh dunia, ataukah mereka unik untuk area Dayo? Karena sejak dia datang ke dunia ini begitu lama, satu-satunya waktu dia mendapatkan informasi tentang makhluk-makhluk aneh terkait dengan manusia Dayo. Orang lain tidak pernah dijumpai di alam liar. Jadi dia sedikit meragukannya dan ingin melakukan eksperimen. Kedua, pergi ke area samudra lainnya untuk mencari makhluk-makhluk dengan kemampuan kuat di samudra, dan pada saat yang sama memberi dirinya waktu sedikit untuk tumbuh, sehingga menghindari muncul di mata kelompok manusia ini. Ketiga, melihat tingkat peradaban di wilayah lain. Jika tidak ada binatang asing di tempat lain, berapa tingkat peradaban mereka, dan apakah ada kekuatan khusus lain yang dapat diajarinya? Jika setelah melakukan perjalanan keliling dunia untuk memeriksa kali ini, jika hanya Dayo yang ada di antara makhluk-makhluk istimewa ini, mungkin untuk evolusinya, dia mungkin harus menghadapi Dayo ini saat dia dewasa. Sambil berpikir, Bai Chuan juga mengayunkan sirip ekornya yang berbentuk bulan sabit dan berenang cepat ke depan. Waktu berlalu perlahan, dan seminggu lagi berlalu dalam sekejap. Pada saat ini, Bai Chuan akhirnya menjauh dari Dayo, karena dia pergi dengan punggung menghadap arah Dayo, jadi tidak mungkin baginya ada di area Dayo. Sekarang, dia telah sepenuhnya memasuki wilayah laut dalam, dan tidak lagi dapat mencapai dasar laut hanya dengan menyelam kurang dari 100 meter, dan menyentuh pasir dan batu di dasar laut.
Ini seperti bebek tumbuh-tumbuhan, tidak dapat mencapai langit atau mencapai dasar laut, dan melihat maju dan mundur, tidak mungkin melihat tepinya. Jika bukan karena medan geomagnetik di matanya yang telah membimbingnya ke arah pelayaran, dia tidak akan yakin di mana dia berenang. Pada hari ini, dia dalam perjalanan seperti biasa. Tiba-tiba dia berhenti, dan ekornya berhenti bergoyang. Pada saat ini, kemampuan persepsi bawah airnya secara liar memberitahu dia bahwa ada banyak getaran arus air yang tercampur di depan. Informasi megah ini, seperti pasang, membuat kemampuan persepsi bawah airnya hampir crash. Dia memandang kosong ke depan, pikirannya penuh dengan keraguan. Apa yang terjadi? Sebelum dia bisa bingung untuk waktu yang lama, dia melihat sekelompok besar ikan berenang menuju dia dengan panik di depannya dan di sisinya. Jumlah ikan ini begitu besar sehingga dapat dikatakan bahwa setiap inci air laut penuh sesak. Secara naluriah, Bai Chuan berpikir bahwa ikan-ikan ini datang padanya. Untungnya, dia menyadari bahwa ini terlalu tidak realistis. Dia melihat dengan cermat, dan menemukan bahwa di antara ikan-ikan ini dia mengenal beberapa, dan beberapa yang tidak dikenalnya. Misalnya, hiu punuk putih, hiu karang, dan hiu besar yang sangat besar yang paling dikenalnya ada di antara mereka. Apa yang terjadi di sini? Mengapa banyak ikan dan hiu dari area pantai datang ke sini? Dia hampir mencapai pantai. Tetapi mengapa mereka di sini? Sepertinya mereka melarikan diri. Mungkinkah ada beberapa makhluk asing yang menakutkan di depan? Sesaat kemudian, pikiran Bai Chuan penuh dengan keraguan, memperhatikan ikan-ikan tak terhitung jumlahnya yang melintas dan terus berenang ke depan. Tapi dia segera berhenti bertanya-tanya, karena persepsi bawah airnya memberitahu dia. Ratusan juta sinyal getaran dan fluktuasi berbagai macam mengarah padanya. Sinyal-sinyal berantakan ini segera membentuk pusaran besar dalam sistem persepsi di pikirannya. Ini apa? Bai Chuan terkejut sejenak, kemudian segera mengerti, dia terkejut melihat Cao Xuan ini. Untuk memverifikasi bahwa tebakannya benar, dia langsung naik ke permukaan air, mencapai kedalaman kurang dari 40 meter dalam sekejap, dan kemudian menerobos air dan mengangkat kepala. Pada saat ini, dia menyadari bahwa segala sesuatu di atas laut telah berubah. Dunia terasa remang, dan tampaknya ada sesuatu yang raksasa di atas awan yang tebal dan gelap, mendorongnya inci demi inci ke laut. Ini memberikan perasaan sesak napas, seolah-olah langit akan runtuh. Petir terang menyambar satu demi satu di awan dari waktu ke waktu. Ada bau yang sesak di udara. Dan di tempat yang jauh di atas laut, angin puting beliung putih yang sangat besar muncul pada waktu yang tidak diketahui, dan air megah terus digulung dan diguncang. Di bawah hembusan angin yang melolong, permukaan laut terangkat oleh gelombang lebih dari 10 meter dari waktu ke waktu, dan kemudian mereka hancur dan memukuli Bai Chuan dengan hebat. Membawa dia naik dan turun berulang kali. Ini adalah topan super. Dan masih di laut, dia menghadapi topan super yang langka. Dalam sekejap, Bai Chuan mengerti. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera berbalik, mengayunkan sirip ekor bulan sabit yang besar, memecahkan banyak percikan air, dan kemudian terjun ke dalam air dan melarikan diri dengan gencar ke depan. Tiba-tiba, Bai Chuan bergabung dengan kelompok hewan laut yang melarikan diri. Pada saat ini, untuk menghindari topan, banyak binatang mulai berenang bersama.